skema uji yang akan digunakan adalah Polhut ahli pertama. Sedangkan apabila diploma 3, maka skema ujinya adalah Polhut terampil atau pelaksana. Sedangkan SLTA skema ujinya adalah Polhut pelaksana pemula. Nah, di dalam surat itu juga disampaikan bahwa calon peserta uji membawa berkas portofolio baik dari administrasi maupun bukti fisik terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi serta berkas dokumen tambahan. Di dalam berkas administrasi disampaikan bahwa ada SK jabatan terakhir. SK jabatan terakhir ini tidak perlu bagi calon polisi kehutanan karena jabatannya belum menduduki jabatan fungsional. Ini hanya berlaku untuk Polhut yang akan uji naik ke jenjang jabatan berikutnya. Demikian pula dengan Pak terakhir. Pak terakhir ini 3 tahun terakhir ini hanya untuk Polhut yang akan naik jabatan. Nah, di dalam surat itu ditekankan juga bahwa setiap peserta uji harus telah mengisi form APL 01 dan APL 02. Sedangkan disarankan juga membuat checklist portofolio untuk mengetahui lebih awal portofolio apa yang sudah ada dan sudah siap untuk setiap unit kompetensi. Ini contoh pengisian APL 01 untuk skema uji Polhut pertama, di mana ada 5 unit inti dan 1 unit pilihan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di dalam pengisian APL 01 dengan APL 02. APL 01 dituliskan secara lengkap bukti-buktinya dengan nomor urut, diurut mulai dari 1 sampai ke urutan terakhir dari KHT yang diujikan. Jadi contoh APL 01 untuk KHT menyusun rencana kerja personal, bukti fisiknya 1 sampai 5, sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum, nomor urutnya dilanjutkan nomor 6 sampai 11. Nah, ini nomor ini dipindahkan di dalam APL 02. Jadi APL 02 hanya kode buktinya saja yang ditulis. Nah, demikian pula di dalam APL 02 ini dituliskan adalah penilaian mandiri, sehingga diharapkan semua diisi dengan kode K atau kompeten. Artinya teman-teman sudah sebelum melakukan uji harus sudah yakin bahwa untuk semua pertanyaan-pertanyaan ini itu adalah kompeten. Ini contoh buku checklist portofolio. Jadi di asesor nanti ketika peserta memberikan portofolionya, maka akan dilakukan checklist oleh asesornya. Apakah portofolio yang diberikan itu valid, asli, terkini. Dan dari ini portofolio pula ini akan digali apakah dilakukan secara memadai pada saat wawancara nanti digali. Jadi ada 4 poin yang dinilai di dalam portofolio: valid, asli, terkini, dan memadai. Ini contoh skema uji untuk Polhut pelaksana pemula, di mana ada 3 unit inti dan 1 unit pilihan. Unit pilihan ini dipilih dari salah satu dari 7 poin yang bisa dipilih ini. Jadi tidak bisa dipilih dari luar ke-7 ini. Silahkan dipilih. Contoh mungkin untuk teman-teman yang di tingkat tapak, itu yang paling banyak dilakukan adalah melakukan anjang sana atau kunjungan ke tokoh-tokoh masyarakat. Ini contoh portofolionya, portofolio kegiatannya.
Jadi sertifikat diklat, kalau misalnya sudah ikut diklat pembentukan, tapi teman-teman NIP 2019 kan belum diklat pembentukan. Kalau punya diklat pembentukan, maka sertifikat diklat ini akan menjadi portofolio untuk semua unit yang diujikan, karena materinya secara umum ada semua. Demikian pula bukti-bukti yang lainnya, SPT, SPMK, dokumen, dan seterusnya. Ini dibuat untuk keseluruhan. Jadi masing-masing unit harus diidentifikasi seperti ini. Jadi yang perlu saya tekankan, portofolio itu bukan dibuat pada saat akan mengikuti uji kompetensi, tapi sesungguhnya diambil dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini. Bukan penjagaan, contohnya, contoh portofolionya yang bisa dimasukkan, kemudian melakukan patroli dan dipilih 1 unit pilihan untuk Polhut pelaksana pemula. Nah, sedangkan untuk Polhut ahli pertama ada 5 unit inti dan 1 unit pilihan. Unit pilihan bisa dipilih 1 unit dari ke-8 unit ini. Silahkan dipilih mana yang paling sesuai dengan kegiatan yang sudah pernah dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini. Ini juga contoh-contohnya. Yang berbeda adalah di kegiatan mengkoordinir penjagaan dengan mengkoordinir patroli. Diharapkan selama 1 tahun ini sudah pernah berperan sebagai ketua tim di dalam kegiatan penjagaan dan kegiatan patroli. Kalau belum pernah, ya masih ditolerir untuk calon fungsional Polhut. Yang paling banyak keluhan adalah di unit penangkapan tersangka tertangkap tangan, karena umumnya belum melakukan kegiatan ini. Apabila belum melakukan kegiatan penangkapan tersangka tertangkap tangan, dilampirkan saja bukti SPT kegiatannya, SPT patroli, SPT operasi, SPT penjagaan. Karena saya yakin pada saat melakukan kegiatan patroli, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran. Meskipun setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak memiliki temuan pelanggaran, sehingga SPT-nya ini bisa menjadi dukungan dan bersama dengan dokumentasi foto pada saat melakukan pemeriksaan tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Ditambah dengan surat keterangan dari pejabat bahwa selama melakukan kegiatan patroli dalam 1 tahun terakhir ini tidak pernah melakukan penangkapan tersangka karena tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran selama kegiatan patroli. Nah, sedangkan administrasinya disusun secara berurut, mulai dari berkat administrasi, HPL 01, HPL 02, dan unit kompetensi intinya disusun mulai 1, 2, 3, dan 4, 5. Di antara unit kompetensi ini sebaiknya diberikan